Pelan tapi pasti terungkap siapa pihak-pihak yang mendorong agar Gibran Rakabuming Raka mau menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Di mana itu berhaluan dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Salah satu yang pasti, pihak yang kuat mendorong Gibran untuk menjadi cawapres, yakni datang dari kalangan keluarga sendiri, tak lain dari Presiden Joko Widodo. Keinginan kuat Jokowi menjadikan anak pertamanya sebagai cawapres mulai terlihat pada Juni 2023 lalu. Karena pada waktu itu Jokowi dinilai masih bimbang untuk memilih Erick Thohir atau Hovifah Indar Parawansa sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Gibran dianggap bisa menjamin keamanan proyek-proyek yang saat ini tengah berjalan di pemerintahan Jokowi, termasuk mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Selain itu, Gibran juga dianggap mampu untuk mengawal presiden, dengan artian Jokowi masih punya pengaruh untuk menegur Prabowo Subianto jika ada hal-hal yang tak sejalan dengan keinginan Pak Lurah. Pramca, di bulan Juni itu mulai kenceng nih Jokowi menyodorkan anaknya Gibran ini sebagai cawapres. Oke. Karena kan waktu itu kan agak bimbang kan, dia memilih Erick kah atau Hovifah kan untuk di Ganjar ataupun di Prabowo kan. Waktu itu belum firm dia mau kemana. Nah setelah itu kenapa begitu? Karena Gibran ini dianggap sebagai orang yang bisa ikut menjamin keamanan lah proyek-proyek yang sedang berjalan yang di era pemerintahan Jokowi. Nah lalu Gibran juga dianggap bisa mengawal presidennya begitu. Andaikan presidennya dalam hal ini Prabowo ya agak melenceng-melenceng sedikit, Jokowi bisa ngetok-ngetok Prabowo lah lewat Gibran begitu. Oke. Berjalanlah dan segala macam. Di sekitar 3 pekan lalu ada temen gua maupun narasumber juga yang berdiskusi lah dengan Jokowi ya Pram. Lagi-lagi itu disampaikan soal kenapa memilih Gibran adalah jaminan-jaminan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di pemerintahnya Jokowi begitu. Itu lagi-lagi termasuk seperti mengawal itu. IKN ya? Termasuk mengawal IKN. Ya. Namun, Jokowi bukanlah satu-satunya pihak yang menginginkan Gibran menjadi cawapres. Namun ada pihak di luar keluarga yang mengompor-ngompori presiden untuk mendorong anaknya maju di Pilpres 2024. Siapa pihak tersebut? Dialah Projo, relawan pro Jokowi. Bahkan Projo lah pihak pertama yang mencetuskan ide agar Gibran saja yang menjadi cawapres untuk capres pilihan Jokowi. Kala itu, petinggi Projo mengatakan Gibran layak menjadi cawapres karena dalam 2 tahun menjadi wali kota Solo, mampu banyak membawa perubahan. Dan Jokowi menyetujui usulan itu, hingga akhirnya semua kepentingan bersatu di Gibran. Ini ada yang menarik nih Pram, Sen, karena nama Gibran itu tidak muncul dari dari pikirannya Jokowi himself gitu. Jadi ada yang mengompor-ngompori gitu. Siapa tuh, Cak? Yaitu adalah kawan-kawan presiden kita yang ada di Projo. Projo. Dan itu sudah kita konfirmasi juga ya, Sen ke Mas Muni atau Menkominfo Budi Ari begitu. Kalau yang pertama kali mencetuskan ide bagaimana kalau Gibran saja adalah Projo sendiri gitu. Jadi sekitar bulan Juni-Juli begitu. Pertengahan tahun inilah ya. Ya, kan ada diskusi antara Projo dan Jokowi, dan salah satu petinggi lah ya di Projo menyampaikan kepada Jokowi, "Pak, kenapa enggak Mas Gibran saja gitu. Mas Gibran kan sudah pengalaman sebagai wali kota, walaupun baru 2 tahun ya, tapi Solo kan bagus lah, dan beberapa program bekerja ketika dipimpin oleh Gibran." Setelah ramai-ramai nama Gibran bakal menjadi pendamping Prabowo sebagai cawapres, Gibran lalu menemui Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Pada pertemuan tersebut, Gibran menyatakan pamit sebagai kader PDI Perjuangan karena ingin maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Dalam perbincangannya, Puan sempat meminta Gibran untuk memikirkan hal itu matang-matang dan menyarankan agar Gibran berproses lebih dulu.
Lalu Puan bertanya, apakah ini keinginan bapak atau ibumu? Lalu Gibran menjawab, ini keinginanku walaupun istriku tidak setuju. Lebih jauh ke belakang, ternyata selain Gibran sendiri yang ingin maju sebagai cawapres, dorongan kuat juga datang dari ibunya, Iriana Jokowi. Dan hingga akhirnya kini muncul istilah baru, yakni skenario perpanjangan kekuasaan 4.0. Istilah itu sendiri muncul diawali dari Jokowi diduga ingin menunda pemilu. Lalu Jokowi diduga ingin memperpanjang masa jabatan, kemudian muncul isu Prabowo dan Jokowi, hingga akhirnya berjodohlah Prabowo dengan Gibran. Selain istilah perpanjangan kekuasaan 4.0, istilah lainnya yang muncul yakni wayang jadi dalang untuk menggambarkan pergulatan politik Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya sebagai presiden. Dengan demikian, seluruh kekuatan Jokowi akan dicurahkan untuk membantu pemenangan Prabowo dan Gibran. Bantuan itu menyangkut semua hal keperluan Prabowo dan Gibran, termasuk isi pidato Gibran. Bahkan, isi pidato Gibran pada saat dideklarasikan sebelum mendaftar ke KPU dibantu oleh timnya Jokowi atas perintah Jokowi. Terakhir kemarin termasuk pidatonya Gibran. Ini ada salah satu rekan dekat kolega dekat Jokowi lah yang cerita kepada kita, Sen Pram, bahwa pidato Gibran ketika dideklarasi kemarin sebelum pendaftaran ke KPU itu dibantu oleh timnya Jokowi dan atas perintah Jokowi juga. Kalau kita lihat beberapa isi pidatonya Gibran kan isinya adalah ini ya, untuk ekonomi, terus untuk kredit milenial segala macam. Itu kan program-program yang dijalankan Jokowi kemudian diteruskan. Gitu. Artinya tidak ada bukan tidak ada perubahan, tapi penyempurnaan dari program Jokowi sekarang. Tidak hanya itu saja, Jokowi juga diduga memerintahkan anak buahnya di kabinet untuk memantau media sosial. Hal ini dilakukan untuk memetakan antara sentimen negatif dan positif, hingga akhirnya terbongkarlah siapa pihak-pihak yang mendalangi munculnya isu-isu negatif untuk menyerang Gibran. Bahwa Jokowi ini memantau media sosial. Yang berkaitan dengan Gibran. Yang berkaitan dengan buzzer-buzzer yang menyerang Gibran. Betul. Jadi kan setelah MK memutus batas usia calon presiden dan wakil presiden kan banyak serangan udara terhadap Gibran ya, baik berupa meme atau berupa ya pernyataan video segala macam. Dan Jokowi menggunakan Kominfo lah ya, bukan menggunakan ya, tapi meminta bantuan. Memerintahkan. Presiden. Kalau dia meminta itu sudah instruksi. Instruksi kepada Menkominfo untuk menyisir mana yang hoax, mana yang buzzer gitu, dan memetakan lah ya buzzer-buzzernya itu dari mana saja. Bahkan isu dinasti politik muncul diduga didalangi oleh sosok ini yang juga elit dalam pemerintah. Sosok ini juga sempat membuat PDI Perjuangan marah ketika ramai mengenai batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Siapa sih orangnya? Tulis di kolom komentar jika kalian tahu sosoknya. Selain itu, diduga juga ada lembaga negara yang turut membantu Prabowo dan Gibran. Di antaranya terkait pemasangan baliho-baliho, termasuk mendanai aktivitas pasangan tersebut. Dengan majunya Gibran di kontestasi politik nasional, yang menjadi pertanyaan, apakah Jokowi akan all out secara terbuka mendukung Prabowo dan Gibran? Karena sejauh ini, Jokowi mengatakan akan mendukung semua capres dan cawapres yang akan maju dalam Pilpres 2024.